105.4 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Jaya. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di dalam RRI Podcast, yang mana kita pada hari ini akan berbincang mengenai dunia sepak bola. Dengan kita ketahui bersama bahwa hampir seluruh lini masyarakat tentu sangat menggemari yang namanya dunia bola. Walaupun bola banyak, tetapi bola yang jelas-jelas bola bundar yaitu sepak bola tentunya ya. Dan ini dikenal di semua masyarakat dan ini disenangi oleh semua masyarakat. Nah, menyambut Piala Dunia, kita juga punya keinginan tentunya ya Indonesia, dan juga harapan. Bagaimana nanti kita akan membahas tentang mungkinkah sepak bola Indonesia mendunia. Pemirsa, di studio sudah hadir narasumber kami. Ini adalah orang yang keren dan ganteng ini ya. Beliau ini masih muda, sosok yang begitu gaul dan juga berwibawa ya. Beliau adalah Dr. Yopi Hutomo Bakti, MPD. Dia memiliki satu jabatan sebagai Kabid Bimpres di KONI Provinsi Lampung, dan beliau juga adalah seorang pengamat sepak bola. Dan yang lebih penting lagi, beliau ini adalah tenaga pengajar ya, seorang dosen. Ini bukan kaleng-kaleng ya pemirsa, yang kita hadirkan untuk berbincang tentang mungkinkah sepak bola Indonesia mendunia. Selamat pagi menjelang siang Bung Yopi. Selamat pagi Bung Peri, terima kasih sudah diundang ke sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, walaupun kegiatan kemarin sedikit padat. Padat ya kemarin. Karena persiapan kita untuk jadi tuan rumah PON, cuman alhamdulillah sudah terlewati. Oh iya, lewat Musor Naslub ya kemarin. KONI pusat. Ya. Jadi kita diputuskan. Alhamdulillah kita diputuskan Lampung Banten jadi tuan rumah PON ke-23 tahun 2032. Wah, ini mantap nih. Jadi beliau ini juga salah satu yang ikut berjuang ya di dalam bagaimana menggagas agar Lampung menjadi tuan rumah di PON 2032 nanti ya. Atau di PON 23 ya. Baik, Bung Yopi, kita langsung membahas tentang dunia sepak bola. Banyak sekali orang yang demam bola, ada juga yang gila bola bahkan kan seperti itu. Ini Bung yang kita akan bahas. Nah, kalau dari pandangan kita sebelum kita ke titik pembahasan yaitu mungkinkah sepak bola Indonesia mendunia, kita berbicara dulu bola Lampung mungkin terlebih dahulu ya, Bung Yopi. Bung Yopi juga pernah di Asprop PSSI ya? Pernah. Nah, itu dia di Asprop PSSI. Nah, ini juga artinya ada suatu pengalaman. Nah, kalau kita ngelihat bagaimana dunia sepak bola Lampung. Sebenarnya terima kasih Bung Peri. Sebenarnya memang kita dulu juga kan memang sempat jadi pemain waktu kita masih ada PSBL zaman itu kan. Iya. Kita cuman waktu saya main tuh posisinya udah di divisi 1 atau sekarang Liga 2 karena nama formatnya kan berubah. Iya. Itu. Nah, memang sepak bola Lampung tuh sebenarnya punya potensi memang gitu kan. Sumber daya manusianya baik itu atlet, pelatih itu sangat banyak kalau kita di Lampung tuh. Cuman memang pembinaan. Nah, pembinaan tuh memang kalau saya rasa sedikit terputus karena event berjenjangnya yang kalau sekarang itu belum ada gitu kan. Kalau dulu kita punya liga sendiri, bahkan ada Libala namanya dulu itu kan, Liga Bandar Lampung gitu. Nah, itu liganya berjalan, bahkan ada Liga 1-nya, Liga 2-nya, Liga 3-nya itu udah semuanya berjalan. Makanya kalau kita bicara masalah sumber daya manusia, kita memiliki potensi. Tinggal pembinaannya aja yang memang harus dibikin bertahap dan berjenjang biar kompetisinya tuh terus ada di berbagai level usia. Itu Bung Peri. Ya. Nah, samping itu juga bicara potensi tadi juga kan banyak juga pemain-pemain Lampung yang justru diambil klub-klub besar ya. Banyak putra daerah tuh yang sekarang ada di liga, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3 tuh itu banyak pemain Lampung yang ada di sana. Kalau Bung Yopi sendiri artinya paham betul ya bagaimana seluk-beluk yang seharusnya dilakukan. Iya, karena tadi kita dulu ngerasa kurang kompetisinya gitu kan. Jadi ketika kita ada di level nasional tuh kita tidak banyak pengalaman bertanding. Nah, itu jadi satu kendala juga gitu. Seperti itu.
Jadi memang itu sebagai evaluasi ya kan, nah bagian dari pembinaan juga ya. Karena kan proses pembinaan tuh cuma 2 kan, Bung Peri kan. Yang pertama latihan, yang kedua pertandingan. Nah untuk bisa atau mempunyai evaluasi ya pasti pertandingan gitu kan. Bagaimana latihannya selama ini kan hasilnya dari pertandingan gitu. Betul sekali. Itu jadi bahan evaluasinya tim gitu kan. Itu ya. Nah kita sekarang ke topik pembahasan nih, di pokok pembahasan. Bung Yopi, di Indonesia ini banyak nih yang cinta bola, termasuk Bung Yopi, saya juga kan gitu. Nah, mungkinkah sepak bola Indonesia ini mendunia? Kalau menurut pandangan Bung Yopi seperti apa? Kalau sekarang itu sangat mungkin. Sebenarnya kita memang udah pernah ada di Piala Dunia, cuma namanya memang belum Indonesia, masih Hindia Belanda. Kalau tidak salah tuh Piala Dunia tahun 1938 itu kita berpartisipasi. Nah sekarang tuh kita punya peluang yang jauh lebih besar untuk masuk ke Piala Dunia. Yang pertama itu regulasi dari FIFA itu kan udah mulai berubah kita kan. Yang tadinya 32 sekarang jadi 46 kalau tidak salah gitu kan. Pesertanya, artinya kuota Asia juga itu ditambah. Sekarang tuh kalau tidak salah menjadi 8 plus 1 playoff antar benua. Nah artinya kesempatan itu kita ada. Yang kedua kan marak proses naturalisasi sekarang Bung Beri. Iya betul. Iya. Artinya memang PSSI memiliki program untuk mempercepat ya, karena turun perpres juga kalau tidak salah ya, peraturan presiden untuk percepatan sepak bola. Nah itu yang sekarang sedang dilaksanakan oleh PSSI. Makanya kita punya hampir setengah lebih dari tim itu, kalau kita lihat sekarang tuh nggak kelihatan lagi orang Indonesianya. Jadi posturnya tinggi, udah itu ya muka bule gitu kan. Dari setengah tim itu kita sekarang punya proses program naturalisasi, dan yang dinaturalisasi juga sekarang tuh jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Artinya pemain-pemain yang sekarang membela Indonesia yang dinaturalisasi itu ya selain memang memiliki kewarganegaraan Indonesia, memang setengah darahnya, mereka juga ada di top tier liga-liga Eropa, baik itu Liga Belanda, itu Liga Belgia, bahkan sekarang ada beberapa pemain Indonesia yang ada di Liga Jerman kalau tidak salah, kayak Kevin Dix itu main di Liga Jerman ya, Bundesliganya. Terus ada yang main di Liga Prancis kayak Calvin Verdong itu main di Liga Prancis. Di Lille kalau nggak salah, Lille juga musim depan berpartisipasi di Liga Champions. Artinya sekarang tuh pemain-pemain naturalisasi yang mengisi skuad Indonesia itu mereka punya pengalaman bertanding yang memang luar biasa di Eropa. Artinya kalau kita berkaca, mungkinkah Indonesia Piala Dunia? Kalau sekarang saya jawab peluangnya jauh lebih besar. Bahkan kemarin kita hampir, kan kita hampir selangkah lagi ada di Piala Dunia 2026 ini gitu. Berarti kita udah terancam dong posisi bertahan kita. Karena kan selama ini kan, ya kita kan nggak pernah ketemu tuh. Iya. Sama yang namanya pemain-pemain dunia kan. Benar. Kita belum pernah berhadapan dengan klub. Benar. Artinya ini udah mulai terancam nih. Iya. Kalau dulu kan jangan sampai kita ketemu kan. Jangan sampai kita ketemu. Kalau sekarang udah kalau kemarin kan kita nggak ada lawan, ini udah calon ada lawan berarti kita ya. Lawan gitu. Dengan adanya potensi itu mungkin ya. Baik. Jadi peluangnya cukup besar. Peluangnya semakin besar. Makin besar. Artinya memang kembali lagi ini dibentuk keseriusan di suatu kepengurusan juga bisa terlihat ya, Bu. Iya, memang selain program percepatan ya, sepak bola nasional tadi dengan melakukan program naturalisasi, tentu dari sisi grassroots atau pembinaan itu juga harus tetap dibangun gitu. Iya. Akademi sepak bola gitu kan. Sebenarnya akademi sepak bola tuh banyak sekarang, di Lampung juga banyak gitu. Bahkan ada beberapa akademi yang memang secara kurikulum itu mengadopsi dari klub-klub yang ada di Liga Inggris, mungkin kayak Arsenal, Liverpool, rata-rata mereka sekarang udah punya akademinya di Indonesia. Nah, grassroots ini penting untuk dibangun. Artinya kita kan nggak bisa selalu bertopang dengan program naturalisasi secara terus-menerus. Buat apa anak-anak sekarang ada di lapangan latihan bola gitu. Betul. Kan kalau nggak punya mimpi ada di tim nasional. Makanya grassroots harus tetap dibangun, kompetisinya harus berjenjang. Udah itu database, sekarang sport science itu penting. Nah, pengurus-pengurus tuh harus beradaptasi dengan terkait masalah sport science, mungkin itu Bung Beri. Baik. Untuk di Lampung sendiri kan sebenarnya SSB-nya juga udah banyak ya? Banyak. Kalau di Lampung itu udah banyak. Tinggal bagaimana pemetaan dan pembinaannya. Pembinaan lanjutannya itu seperti apa gitu.
Nah kalau PSSI ini kan dia punya program tersendiri, jadi dia ibaratnya itu vertikal dia ya. Iya. Jadi kita di KONI sendiri itu seperti apa itu? Kalau di KONI sendiri kan memang kita terus melakukan pembinaan dengan cabang-cabang olahraga yang memang menjadi anggota KONI gitu. Yeah. Nah, kita di KONI itu berharap gitu kan kita memiliki data faktual dan aktual yang terjadi di lapangan selama ini gitu. Kalaupun memang datanya kita belum dapatkan, memang mau tidak mau kita harus jemput bola. Cuman permasalahannya memang dari beberapa cabur tuh terkait masalah data itu jadi kendala gitu. Di PSSI sendiri sekarang sebenarnya punya aplikasi, cuman ketika dia masuk ke kompetisi ya biasanya di pra remaja itu datanya baru terinput biasanya di aplikasi. Nah harapan kita di sepak bola maupun di PSSI itu kita punya database yang bisa kita pegang, yang bisa kita analisis gitu kan, biar kita juga nggak kecolongan misalnya atlet-atlet kita tuh ketika multi event ya membawa nama baik daerah itu benar-benar ada di sini gitu, ya, membela Lampung ya seperti itu Bung. Karena itu tadi kan banyak kita pemain-pemain kita yang sampai di klub-klub luar kan, di klub-klub besar banyak. Bahkan ada beberapa yang sudah di tim nasional dan kita kadang kecolongan, kita nggak tahu kalau itu misalnya pemain berasal dari Lampung. Ada yang udah pindah daerah itu ada. Iya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga nih kayak sekarang ini kan ada yang sampai dipakai sama klub luar negeri justru kan. Pemain kita. Nah sementara kita naturalisasi melulu kan gitu. Iya. Tadi memang harus dipikirkan juga, artinya kan dibayangkan juga. Iya benar. Baik. Masih memungkinkan artinya Indonesia ini untuk mendunia sepak bolanya ya? Sangat memungkinkan. Apalagi penduduknya luas ya Bung. Ya kita diuntungkan dengan faktor demografis, kita diuntungkan dengan jumlah penduduk. Seharusnya. Itu jadi kekuatan kita lah sebenarnya. Yeah. Banyak yang bisa kita bangun gitu kan dengan jumlah penduduk yang banyak. Apalagi memang hampir semua masyarakat Indonesia itu pasti suka sama bola. Pernah main bola gitu kan, sangat banyak potensinya. Bahkan ada yang ya tadi ada yang memang demam bola, ada yang memang gila bola, ada juga yang stres bola. Gitu. Baik Bung Yopi, cukup menarik obrolan kita. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya pemirsa, kembali lagi kita bersama saya Ferry Nuryadi dan bersama narasumber Dr. Yopi Hutomo Bakti MPD dan sebagai Kabid Bimpres KONI Lampung dan pengamat sepak bola ya. Kembali kita akan membahas tentang mungkinkah sepak bola Indonesia mendunia. Baik pemirsa, kembali lagi Bung Yopi. Jadi tadi Bung Yopi sampaikan sangat mungkin saat ini potensinya memang besar. Ditambah lagi penduduk kita juga besar ya. Nah, kalau kita berbicara potensinya sangat besar. Kalau di daerah luar itu juga kan klub-klubnya banyak juga nih. Sebenarnya di Lampung juga di luar Jawa juga udah banyak juga tuh. Bahkan di kabupaten punya klub sendiri nih. Benar. Nah, mimpi itu artinya Indonesia itu bisa juga punya klub-klub besar artinya ya. Untuk mendunia juga. Selalu punya kemungkinan pasti Bung Peri, apalagi memang sekarang kompetisi Liga Indonesia itu kan memang lebih tertata ya kalau sekarang tuh. Artinya tim-tim yang ada di Liga 1 dan Liga 2 tuh harus memiliki tim akademi. Akademinya juga punya kompetisi gitu kan, ada EPA sekarang itu kan. Artinya memang mereka punya kompetisi sendiri. Nah, itu yang
proses kita untuk punya pembinaan yang berjenjang dan bagus gitu. Artinya kompetisi klub itu sendiri memang sekarang, apalagi memang sepak bola tuh kan udah masuk ke ranah industri kan, Bung Peri kan. Iya. Artinya memang sepak bola tuh hidup di Indonesia, punya basis supporter yang sangat besar gitu kan. Udah itu loyal. Kalau kita lihat supporter-supporter di Indonesia itu kan luar biasa fanatiknya. Kayak kita kemarin di Lampung gitu kan. Kita tuan rumahnya tapi isinya supporter lawan malah kan. Artinya kan memang fanatiknya gitu. Mereka bisa sampai di sini untuk mendukung tim kebanggaannya. Itu. Sebenarnya ini dibilang olahraga merakyat, tapi juga ujung-ujungnya olahraga konglomerat juga ini. Ya kan, sedikit Presley. Sepak bola sekarang itu sedikit Presley. Ya memang lari-larinya ke sana kan memang. Tapi kan tergantung tingkatan kan. Tergantung tingkatan. Apalagi sudah berbicara dunia, artinya di kelas dunia. Nah, kalau di istilahnya kalau di liga-liga tadi kita sampaikan di klub-klub masih di lokal kan kita butuh yang namanya juga donatur, butuh yang juga namanya manajer yang memang mumpuni. Nah, tentu juga kalau ketika memang dunia ini seperti apa gambarannya, Bung? Memang semuanya harus siap, Bung Berry. Kadang kalau kita bicara sisi industrinya gitu kan, kita sendiri belum siap untuk sepak bola tuh ada di fase industri gitu kan. Makanya kalau saya bilang ya semuanya stakeholder yang terlibat di sepak bola tuh semuanya harus siap untuk itu ke arah industri gitu. Kita ambil contoh lah misalnya gitu kan, banyak klub-klub di luar negeri itu yang punya sponsorship, bahkan rumah judi misalnya gitu kan, kalau kita berpikir ke sana gitu kan. Nah untuk kita kan sebagai bangsa yang menganut adat ketimuran gitu kan, hal itu sedikit bertentangan gitu kan dengan apa yang kita jalankan sehari-hari memang secara kebiasaan di sini. Nah makanya saya bilang semuanya memang harus siap. Artinya kalau jalan itu tidak bisa dipakai, ya artinya kita punya cara lain gitu kan, atau solusi lain agar sepak bola memang terus berjalan gitu. Baik dari kompetisinya, baik dari pembinaannya, karena mahal. Sekarang tuh mahal. Bangun tim sepak bola tuh mahal. Mahal, asli. Sangat mahal. Bahkan kita tuh punya kontrak pemain, liga kita tuh paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi gaji-gaji pemain liga kita tuh yang paling tertinggi di ASEAN. Artinya memang ya sekarang mahal gitu. Itu tergantung tingkatannya tadi. Tergantung kalau udah tingkatannya. ke sana itu kan, apalagi para pemain-pemain yang naturalisasi itu juga kan mahal juga itu kan. Iya pasti mereka karena dari bawah sudah dibangun secara profesional, pola hidupnya profesional, mau nggak mau ya masalah makan mereka atur, masalah istirahat, masalah recovery semuanya mereka atur. Nah salah satu faktor Bung Peri saya lupa, salah satu faktor yang bikin kita agak tersendat tuh masalah infrastruktur. Kalau kita lihat di Lampung sendiri, berapa banyak kita punya lapangan, apalagi di kota Bandar Lampung. Betul. Nah, yang bikin jadi mahal lagi karena sekarang lapangannya sewa. Untuk latihan mau tidak mau lapangannya sewa gitu kan. Artinya kalau kita bicara masalah pemasalan, nah sekarang agak tersendat. Kenapa? Karena infrastruktur kita yang terbatas. Sementara infrastruktur lapangan itu kan jadi kebutuhan dasar dari cabang olahraga. Mungkin itu. Tuntutan dia untuk menjadi industri udah berjalan kan? Sudah berjalan itu gitu. dia. Jadi kan dia udah menjadi industri kan olahraga sepak bola itu. Sudah sangat industri. Sementara hal itu kendalanya belum memadai. Iya, benar masalah latihan. Nah, kita bicara Pildun nih. Siap. Piala Dunia ini, Bung Yopi. Ini kan dilakukan oleh 3 negara nih. Benar. Bersamaan. Ini kan untuk yang pertama kali. Untuk yang pertama kali dalam sejarahnya. Iya. Nah, kalau menurut pengamatan Bung Yopi akan seperti apakah ini nanti? Sebenarnya memang kemungkinan negara-negara untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia itu kan sama dengan jumlah pesertanya tadi. Ya ini kan untuk memperingati 100 tahunnya FIFA, makanya Piala Dunia itu dilaksanakan di 3 negara ya di benua Amerika. Cuman memang ada beberapa kendala ketika memang tuan rumahnya jauh lebih banyak dari satu negara gitu kan. Artinya ya memang pasti kebutuhan sumber dayanya di sana gitu kan, pembangunannya ya mungkin setiap sistem pasti punya plus minus lah Bung Peri gitu kan. Iya. Cuman memang dengan peraturan sekarang Piala Dunia 2026 ini ada di 3 negara ya tentu itu memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri
terkait masalah tim. Karena biasanya kalau tim itu kan ketika dia di satu negara ya mereka fokus ada di negara itu gitu kan. Artinya tidak, nanti kita nggak tahu 16 besarnya misalnya di negara apa gitu kan, 8 besarnya pindah lagi gitu. Mereka kan pasti adaptasi lagi dengan cuaca, adaptasi lagi dengan demografis yang beda-beda dari tiap negara itu. Mungkin itu kendalanya. Tapi mungkin ke Indonesia punya peluang juga nih. Kalau di 2026? Iya. Kalau di 2026 kayaknya karena ya masalah perpolitikan kemarin kan ada itu kemungkinan ada peserta yang mundur gitu kan, Indonesia beritanya gitu kan menggantikan negara yang mundur tersebut. Tapi kalau saya rasa FIFA pasti berjuang, negara-negara yang sudah lolos itu tidak mundur gitu kan, tidak lepas gitu. Karena memang ya mereka punya proses sebelum menuju ke Piala Dunia gitu. Itu mungkin FIFA pasti memperjuangkan untuk tetap. Tapi tetap juga punya kemungkinan ya. Ya tetap ada. Mudah-mudahan kalaupun ada ya apalagi kita punya peluang. Harapan kita ya kan. Harapan kita pasti ada. Harapan kita. Tapi mudah-mudahan kan. Jadi semuanya masih punya kemungkinan. Indonesia, sepak bola Indonesia juga punya kemungkinan untuk mendunia. Ya. Bahkan di 2026 ini kita bisa punya kemungkinan ya. Ada kemungkinan ya. Karena adanya yang mundur itu ya. Ya karena masalah perpolitikan lah. Sekarang itu memang suatu hal keberuntungan ketika memang kita ternyata bisa di dalam 2026 ya. Benar. Baik. Nah Bung Yopi, kita kan pengamat nih. Kita bebas. Bebas bicara. Bebas bicara apa aja. Iya. Jadi gimana menurut Bung Yopi yang seharusnya perbolaan kita ini, persepak bolaan Indonesia ini? Ya yang pasti itu, memang tadi dari awal sudah saya sampaikan terkait masalah proses pembinaan gitu kan, sekarang harus sesuai dengan prinsip sport science. Kompetisi juga itu harus berjalan. Masalah sponsorship, nah orang-orang gila yang mau ngurusin bola tuh memang sekarang sudah tidak kayak dulu lah mungkin kan. Mereka yang memang sepak bola itu sebagai hiburan gitu kan, bukan sebagai industri. Artinya ketika mereka keluar uang banyak ya sudah gitu kan, tujuannya hiburan. Kalau sekarang kan karena sepak bola itu sebagai industri, mau tidak mau gitu kan, ketika ada investor, ada sponsorship yang masuk, itu berharap ada timbal baliknya gitu. Pasti. Kan. Makanya kalaupun memang sumber daya atau stakeholder yang terlibat itu tidak siap, ya itu pasti jadi suatu kendala lah gitu untuk membangun sepak bola menjadi industri yang lebih sehat. Ya kalau industrinya sekarang udah terbangun, tapi industri yang sehat, nah itu yang masih proses kita menuju ke sana. Untuk sepak bola sendiri potensinya pasti selalu besar karena olahraga merakyat, ya bisa dimainkan di mana saja, semua orang senang memainkannya, tinggal jalur-jalurnya aja yang sekarang tuh dirapihin lah gitu. Artinya wadahnya memang harus lebih rapi, wadahnya harus lebih teratur, ya punya standarisasi dari tiap wadah itu. Nggak semuanya harus fun-funan main bola. Itu dia. Jadi memang butuh bisa memungkinkan ketika memang ada orang gila juga nih ya. Sangat memungkinkan kalau ada orang gila, harus ada orang gila memang. Harus ada orang gila. Bola itu harus ada. Dengan bukan sekedar hobi pokoknya sekarang ini ya. Memang harus. Artinya gila dalam arti kata dia mau habis-habisan lah mau, gitu ya. Mau keluar, ya, baik itu waktu, baik itu material itu harus mau keluar. Tapi kan banyak orang kaya nih di Indonesia sebenarnya. Ya kalau kita lihat fenomenanya pasti makin banyak. Kenapa? Karena level Tarkam aja udah banyak bosnya gitu. Itu dia tuh. Level Tarkam aja udah banyak bosnya gitu. Maunya bisa naik lagi gitu ya. Ya itu yang kita bilang fasilitasnya gitu kan. Mungkin kalau mereka di edukasi gitu kan, ada kebanggaan bukan hanya desanya aja gitu kan, kebanggaannya naik jadi level kota, kabupaten maupun provinsi, ya pasti tentu ya tetap banyak. Orang gila di bola tuh banyak. Gila karena bola juga itu pasti banyak nanti. Selesai Piala Dunia, Bung. Nah itu dia. Di penghujung perbincangan kita, Bung Yopi, mari kita ajak baik itu adik-adik kita, rekan-rekan kita maupun semua stakeholder terkait. Ayo kita wujudkan kemungkinan Indonesia menjadi sepak bola Indonesia mendunia. Silakan, Bung Yopi. Sebenarnya lebih penting untuk saya menyampaikan terkait masalah grassroots. Artinya memang sekarang jadi atlet sepak bola tuh bisa hidup. Ya artinya peluang untuk hidup dari sepak bola tuh sekarang lebih terbuka. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal terkait masalah gaji, salary pemain aja sekarang kita paling tinggi di ASEAN. Kadang kita tuh ketika ke lapangan ngelihat anak-anak latihan itu kan kadang kita sebagai orang olahraga tuh
jauh berpikir ke depan gitu kan. Mimpi mereka ini bakal terfasilitasi atau tidak gitu kan. Artinya memang terus latihan, terus semangat untuk belajar terkait masalah sepak bola. Untuk pengurus juga artinya memang pengurus punya tugas ngurusin. Jangan ada tugas lain selain masalah ngurusin gitu. Artinya masalah klub, masalah kompetisi, masalah atlet, masalah pelatih itu punya pengurusnya, baik itu di level kota, kabupaten maupun provinsi kalau kita di Lampung sampai ke level nasional. Ya mudah-mudahan itu bisa tersulam dengan baik gitu kan antara pengurus dan stakeholder lainnya yang terkait. Udah itu untuk masalah fasilitas tentu kita masih bergantung juga dengan pemerintah. Harapan saya makin banyak fasilitas umum ya yang berkaitan dengan olahraga. Ya kalau kita lihat di kota-kota besar tuh banyak lapangan-lapangan sepak bola tengah kota tuh banyak. Itu. Nah, kita di kota tinggal punya 2 stadion aja sekarang. Ada proses sekarang pemerintah mau bangun sport center, makanya kita berharap kita punya fasilitas latihan yang jauh lebih banyak dan terstandar mudah-mudahan ke depan. Seperti itu, Bung Ferry. Itu harapannya ya. Harapannya seperti itu. Supaya kita benar-benar terwujud kemungkinan untuk bisa mendunia sepak bola. Ya. Nah, itu tadi pemirsa ya. Jadi yang namanya dunia sepak bola itu dunia yang bulat bundar ya. Kalau dia segi 4 tahu Sumedang. Pakai cabai lebih enak. Itu dia. Sambil nonton nanti ya Pildun. Baik, kita akan lihat bagaimana nanti di Piala Dunia. Semoga kita juga punya asa, punya keinginan 2026 bisa masuk Piala Dunia. Yopi juga ya. Yeah. Karena semua pencinta bola tentu berharap Indonesia bisa mendunia. Ya pemirsa, demikian dia obrolan olahraga bersama Dr. Yopi Hutomo Bakti MPD, Kabid Bim Preskoni Lampung dan juga sebagai pengamat sepak bola dan mantan pemain bola. Mantan pemain bola ini. Jadi beliau begitu bukan lagi gemar bola ya, sudah menjadi pemainnya bola. Yeah. Untung belum jadi pelatih ya. Belum. Nah, sebenarnya secara lisensi punya cuman tetap. Yeah. Sekarang kita belum fokuskan di lapangan lagi. Nggak fokus ya, pokoknya masih mau ngebina semuanya lah ya. Masih harus ngebina semuanya lebih tepatnya. Makanya terjun menjadi Kabid Bim Preskoni Lampung ya. Dan semoga ini juga beriringan dengan kemajuan bola Lampung ya. Amin Bung Yopi ya. Karena Bung Yopi juga artinya seorang tidak sekedar pengamat sebenarnya. Dia ini memang benar-benar ahli di bidang sepak bola. Ya. Terima kasih atas waktunya Bung Yopi. Terima kasih juga Bung Peri. Ya. Salam olahraga. Jaya. Pemirsa demikian. Saya Ferry Nurjadi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Dan salam olahraga. Jaya. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.